aja ya. Tidak mungkin Ibu Risma memaksa tunarungu bicara. Yang dipaksa oleh Ibu Risma, kalau kita bisa bilang itu adalah pemaksaan, Ibu Risma memaksa seorang tunarungu bicara ya. Dia kan yang diajak bicara kan jelas kan satu orang kan. Bukan semua tunarungu di Indonesia atau di suatu tempat dia ajak bicara, disuruh bicara, dia suruh paksa bicara. Tapi hanya seorang karena itu kalau kita bikin berita yang sudah di video, kita harus tahu betul ya. Kita harus nonton videonya gitu. Gimana kita mau bikin beritanya kalau kita tidak menonton videonya ya. Bagaimana kita bisa mengusulkan itu menjadi sebuah berita kalau kita tidak menonton videonya. Jadi barangkali ini logikanya saya juga belum nonton videonya. Jadi karena ini di kelas pengajaran ya. Jadi saya memberitahu apa yang isinya kamu lakukan. Jadi topiknya barangkali Risma hari ini atau Ibu Risma atau medsos memaksa seorang tunarungu bicara. Jadi tidak memaksa semua tunarungu pada satu orang ini aja gitu kan. Apalagi ada tadi kamu gambarkan bahwa Ibu Risma bilang, coba kamu bicara jangan pakai alat gitu. Itu kan jelas ya, satu orang. Itu kalau kita menulis berita, kita harus jelas. Kita tidak boleh ambigu. Apakah Bu Risma menentang gitu ya kodrat Tuhan bahwa tunarungu itu harus bisa bicara gitu. Nah kan nggak begitu juga ya, Ibu Risma itu memaksakan dia bicara pada seseorang yang dianggap bisa bicara, jadi dia latihnya kayak Ibu Risma kan kalau ngomong kayak marah-marah Iya. Artinya kita harus menonton videonya yang sama itu. Apakah yang dipaksa itu tunarungu semuanya atau seorang yang akan diajak. Nah, jadi itu menjadi relevan. Mengapa Ibu Risma memaksa tunarungu bicara? Jadi mungkin kamu perlu perbaiki. Mengapa Ibu Risma memaksa tunarungu tersebut yang di depannya itu bicara? Apa sebenarnya? Iya, Pak. Terus bagaimana kronologi kejadian pemaksaan? Nah, kalau kamu bilang begini, seolah-olah ini pemaksaan adalah sebuah kriminal ya, perkara kriminal, sehingga kamu harus tahu kronologinya ya. Ini kan bukan kriminal ya, jadi ini kan spontanitas. Mungkin dari sisi orang banyak Ibu Risma tidak pantas ya memaksa tunarungu bicara. Tapi mungkin Ibu Risma punya alasan ya, mengapa dia memaksa bicara. Mungkin dalam pandangan dia kalau udah pakai alat atau udah apa dia bisa bicara atau apa saya juga nggak paham. Jadi kurang tepat kalau idenya kronologis ya. Mungkin ide yang lain adalah sebenarnya apakah tunarungu itu bisa diajak bicara? Mungkin itu lebih pas ya. Atau apa sih penyakit tunarungu itu gitu kan? Kalau menjelaskan kepada masyarakat tunarungu itu gitu loh. Kita memberikan penjelasan yang netral kepada masyarakat. Oke. Nah, kemudian beritanya sebaiknya memang kamu jabarkan ya. Ada tokoh, trend, emotion, kebutuhan, trending. Ada kalau tokoh jelas ada Ibu Risma, human interest ini menarik ya. Human interest ada, ini kan kemanusiaan ya. Berita yang dianggap yang berita yang diberita oleh seorang tunarungu. Orang tunarungu itu kan sebuah kemanusiaan. Nah, emotion yang tadi kamu artikan banyak orang marah dan lain-lain itu bukan dalam arti itu ya. Emosi itu bukan emosi dalam arti sehari-hari bahwa orang marah-marah itu kan kalau di Indonesia disebut emosi banget sih. Kalau kamu ketemu teman kamu marah-marah kamu emosi banget sih. Emosi itu adalah yang menyangkut rasa ya, rasa haru, rasa kagum, rasa marah, rasa sedih, rasa senang itu emosi ya. Itu semua adalah luapan emosi. Jadi kamu jangan matikan emosi itu buat orang marah ya. Di sini emosi ya, mungkin yang kamu maksud emosi di sini mungkin sudah tercakup dalam human interest ya. Tapi kalau dalam arti orang marah-marah, nah itu bukan emosi yang seperti itu ya. Kalau misalnya yang orang marah-marah
kali kamu nilai beritanya kontroversial ya, bukan emosi ya. Jadi Ibu Risma biar bagaimanapun niatnya adalah baik ya, baik untuk tunarungu itu bisa bicara. Tapi itu dilakukan dengan sangat kontroversial, dia maksa sehingga orang lain menjadi kaget, loh apa ini maksa-maksa gitu kan. Jadi kontroversial ya. Kejutan ya, ini menjadi kejutan karena surprise saja. Kejutan sih maksudnya surprise ya. Ada seorang menteri yang memaksa tunarungu bicara. Terus menjadi trending topik ya. Dan mungkin satu lagi nilai adalah kalau ini sangat ekstrim, bilang aneh ya. Ini gimana sih orang tunarungu suruh bicara sama Ibu Risma, udah tahu dia tunarungu kan nggak bisa bicara. Nah maka itu ide berita yang kedua tadi yang saya bilang apa sih penyakit tunarungu itu dijelaskan sehingga masyarakat bisa tahu ini bisa nggak dipaksa gitu untuk bicara. Kemudian angle ya, apa yang dikatakan Ibu Risma kepada tunarungu itu kan angle ya. Apa yang dikatakannya itu kan sebenarnya sedikit aja ya. Mungkin barangkali mengapa Ibu Risma mengatakan itu atau mengapa Ibu Risma memaksa tunarungu bicara ya. Kalau dalam kacamata masyarakat kan Ibu Risma memaksa. Jadi kita juga nggak bisa prejudice ya kalau Ibu Risma memaksa atau tidak, kita mesti tanya dulu pada Ibu Risma aja. Bagaimana komentar warganet atau netizen di media sosial ya? Ya oke, ini bisa jadi berita sekarang ya, berita begini aja bisa jadi komentar warganet itu menjadi penting tuh ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat aktivis disabilitas yang datang di acara tersebut. Nah, sebenarnya kalau memang kita ingin mendapatkan pendapat aktivis, bukan hanya yang datang, semua aktivis disabilitas bisa ditanya di Indonesia ini. Tapi yang lebih penting, kamu juga harus membuat angle bagaimana peran atau bagaimana pendapat para ahli soal ini. Itu jauh lebih penting ya. Kalau pendapat aktivis itu hanya opini ya. Komentar warganet itu opini dari masyarakat awam ya. Tapi kalau kita tanya ahli, itu menjadi opini para ahli. Opini para ahli itu dengan pengetahuan lebih luas. Nah, bahan beritanya menjadi nggak cukup dari video ya. Kalau kita menulis, kita pengembangan, kita harus melakukan riset, harus melakukan wawancara. Video dari YouTube ini adalah hanya salah satu bahan yang kita peroleh melalui riset ya, riset video namanya. Kemudian kita harus menambahkan wawancara. Wawancara dengan siapa? Ya dengan Ibu Risma. Kita harus konfirmasi ke Ibu Risma ya. Apakah benar nih kejadiannya begini? Kita tanya, apa sih Bu sebenarnya yang terjadi? Ibu Risma menjelaskan. Kalau itu sudah ada dijelaskan ke media, itu kamu cari lagi di riset mana yang mengutip pernyataan Ibu Risma tersebut. Tapi yang paling pas adalah kita wawancara Ibu Risma sendiri. Kemudian kita, kalau komentar warganet atau netizen di media sosial, kamu riset di media sosial. Tidak bisa dari videonya aja ya, bisa di media sosial. Kemudian, nah kalau pendapat aktivis dan ahli yang tadi kamu harus wawancara, aktivis itu kita nggak bisa lihat dari YouTube. Kita harus wawancara dengan mereka. Yang kita wawancara bukan hanya yang datang, tapi yang nggak datang juga kita wawancarai, termasuk para ahli. Para ahli kan biasanya nggak ada di situ. Kamu cari ahli THT misalnya, atau ahli pendidikan tunarungu, atau tempat terapi, ahli terapi untuk tunarungu, pokoknya ahli-ahli yang terkait dengan tunarungu gitu. Jadi begitu ya Angel. Iya Pak. Kita harus menonton videonya dan kita harus tajam melihat istilahnya, dan kita tidak boleh memihak ya. Kita harus tahu akar masalahnya di mana ini gitu. Iya baik Pak. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Iya, terima kasih Pak. Yang seks di kampus, berarti kamu juga harus menjarakan mahasiswanya ya. Mahasiswa kamu nggak jadikan sumber sini. Iya lupa Mahasiswa tadi. kamu
kemudian ada organisasi mahasiswa itu apa namanya di kampus itu? Kalau di SMA kan OSIS ya. BEM, Pak. BEM ya. Kemudian dosen, rektor, kemudian orang tua ya. Dari situ. Nah, bandikannya wawancaranya, bandikannya kamu dapatkan dari mereka. Di samping riset, di sini nggak ada riset ya. Kemudian nggak ada observasi juga, kamu jalan-jalan ke kampus, bagaimana kehidupan kampus. Nah, soal topik ya, ini gerakan anti kekerasan seksual. Apakah memang nama gerakannya kekerasan seksual di kampus? Sebab kalau kamu kaitkan dengan Nadiem, sebenarnya kan terkait dengan Kemendikbudristek nomor 30 kan ya. Apa begitu yang tentang pelecehan seksual di kampus, pelecehan seksual terhadap mahasiswa oleh dosen di kampus. Apakah itu atau memang kekerasan seksual? Nah, kalau kekerasan seksual itu kayaknya nggak, saya belum baca beritanya, tapi kalau misalnya pelecehan seksual, nah itu banyak beritanya. Ini yang kamu maksud adalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual? Kalau yang The Body Shop itu sendiri itu mengadakan gerakan itu karena memperingati Hari Anti Kekerasan Seksual, Pak. Jadi mereka melakukan kampanye gitu melalui webinar. Namanya memang kekerasan, bukan pelecehan seksual. Iya, namanya kekerasan. Sebab saya tidak, kalau kekerasan seksual itu biasanya tidak di kampus ya. Tidak di kampus saja, maksud saya di rumah tangga, suami istri juga bisa ya. Suami istri memang orang yang sudah menikah resmi itu bisa melakukan kekerasan seksual. Tapi kalau kaitannya dengan Menteri Pendidikan yang baru-baru ini heboh, itu adalah tentang pelecehan seksual. Oke, anggap aja ini benar ya, gerakan anti kekerasan seksual di kampus ya. Ini kamu harus mendefinisikan dulu nih biar membaca nanti paham kekerasan seksual ini apa ini maksudnya. Jadi ide beritanya The Body Shop dukung gerakan anti kekerasan seksual di kampus. Kenapa The Body Shop? Dia sponsor atau dia menyelenggarakan webinar anti kekerasan. Kalau misalnya kaitannya dengan Body Shop ini mungkin kamu masukkan dalam topik ya. Jadi The Body Shop dukung gerakan anti kekerasan seksual di kampus, itu menjadi topiknya. Jadi semua dikaitkan dengan Body Shop. Shop di belakangan itu kamu mengkaitkannya dengan Body Shop semua. Ya. Oke. Mengapa kekerasan seksual masih terjadi terutama di lingkungan kampus? Ini apa benar ya ada kekerasan seksual di kampus dan masih terjadi? Saya tidak baca beritanya. Tapi kalau pelecehan seksual itu banyak. Apakah pelecehan termasuk kekerasan? Enggak juga ya. Kekerasan itu biasanya yang ada pemaksaan dengan unsur fisik ya. Karena itu di rumah tangga juga ada kan kekerasan seksual terhadap istri oleh suami, dan itu pun nggak boleh. Tapi kalau pelecehan juga terjadi sih antara istri suami, cuma dalam pelecehan itu definisinya lebih jelas ya. Jadi pelecehan seksual itu definisinya yang paling ringan adalah seseorang menyentuh bagian tubuh genital atau bukan dari orang lain yang tidak disukai atau tidak diizinkan oleh perempuan biasanya ya, oleh korban gitu. Jadi misalnya dosen mengelus-ngelus pundak mahasiswi gitu ya. Kalau dia nggak suka ya, dia kan menyatakan memperlihatkan ketidaksukaannya. Kemudian dosen masih mengelus-ngelus pundaknya itu udah termasuk pelecehan yang bisa dilaporkan gitu. Nah, tapi itu bukan kekerasan ya, itu hanya pelecehan seksual, bukan kekerasan seksual. Makanya ini harus diberi penjelasan yang lebih jelas apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual di sini. Terus mengapa kekerasan seksual masih terjadi terutama di kampus? Ya, oke. Penanganan apa yang dilakukan terhadap psikis dan fisik korban? Hukuman untuk pelaku kekerasan seksual. Oke, ini bagian-bagian ide yang menarik untuk kita lanjutkan penelaahannya.
Kemudian news value-nya aktual, ya ini mungkin gerakan ini masih baru jadi aktualnya. Dampak, ini bagus dampaknya buat pembaca, buat mahasiswa, jadi dia merasa terlindungi gitu loh anak-anaknya di kampus. Ya ini soal seks ya, seks itu menjadi news value yang orang pengen tahu ya. Penting ya, berguna ini buat mahasiswa, buat orang tua ya, buat pembaca semua, buat merasa aman anaknya di kampus. Kemudian sensitif ya oke. Human interest ya benar. Pelanggaran HAM enggak ya. Pelanggaran HAM itu dilakukan oleh negara ya. Itu pelanggaran hukum aja kalau begini. Gitu. Bukan pelanggaran HAM. Kemudian angle berita, bagaimana cara Debodisap mendukung gerakan anti kekerasan seksual? Oke. Tapi lebih pas sebenarnya, lebih luas kalau pertanyaannya bukan bagaimana, mengapa ya? Mengapa Bodisop mendukung gerakan anti kekerasan seksual? Itu lebih luas daripada bagaimana ya. Kemudian mengapa kekerasan seksual masih terjadi terutama di lingkungan kampus ya? Ya, boleh kalau kamu menganggap kekerasan itu masih ada dan ada fakta-fakta yang mendukung ya. Mungkin pertanyaannya selain mengapa, di sini kamu bikin lagi angle berbagai cerita atau bagaimana beberapa kejadian ya kekerasan seksual di kampus ya, dan bagaimana penanganannya ya. Jadi konkret gitu ya. Ini ada kisahnya, kemudian bagaimana penanganannya. Terus upaya apa yang dilakukan agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi? Ya oke. Apa yang dilakukan agar korban kekerasan seksual merasa aman? Maksud kamu tidak trauma maksudnya? Apa yang dilakukan agar korban kekerasan seksual merasa aman? Mungkin kalau yang merasa aman mestinya bukan korban ya. Semua perempuan di kampus merasa aman ya. Apa yang harus dilakukan agar perempuan atau mahasiswi atau siapa saja di kampus merasa aman dari kegiatan kekerasan seksual? Nah, kalau sudah jadi korban, barangkali apa yang dilakukan agar korban kekerasan seksual tidak trauma, barangkali gitu ya. Terus bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap fisik dan fisik korban? Nah, ini kan sama ya dengan yang sebelumnya. Kayak gitu ya, Elia ya. Iya Pak. Jadi saya agak ragu ini istilahnya, apakah kekerasan seksual, apakah pelecehan seksual. Kalau kekerasan seksual kita tidak pernah dengar ya, tapi kalau pelecehan seksual banyak ya. Pelecehan seksual itu mulai dari memegang-megang tangan mahasiswi ya, memegang-megang pundaknya. Kalau misalnya mahasiswi itu tidak berkenan ya, itu terjadi pelecehan seksual ya. Tapi kalau mahasiswi tersebut berkenan ya, itu tidak pelecehan ya. Cuma dosennya aja yang kurang ajar. Itu mahasiswi itu kan sebenarnya mau belajar ke sana ya, bukan dipacarin ya. Kan ada juga kan dosen yang pacaran sama mahasiswinya. Saya pikir itu adalah perbuatan yang kurang ajar ya. Dia ke sana dosen untuk mengajar, bukan untuk berpacaran. Tapi kalau mereka pacaran sebenarnya dan suka sama suka, tangannya dipegang sampai hubungan seks, ya itu bukan pelecehan. Itu namanya dosennya aja yang melakukan jatuh cinta bukan pada tempatnya lah ya, kalau dia jatuh cinta pada mahasiswi itu. Kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut.